Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan tidaklah kita meninggal kecuali kita berharap meninggal dalam keadaan muslim. Ini adalah wasiat yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah untuk mengawali khutbah, yaitu wasiat takwa. Seorang muslim yang baik tentu memahami tujuan hidup, kenapa dia diciptakan. Insya Allah kita sudah paham semua bahwa tujuan hidup kita adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan hidup seorang muslim adalah beribadah. Ibadah tentunya bermakna luas. Tidak hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, itu bagian dari ibadah. Adapun lebih luas lagi bahwa ibadah itu dimaknai sebagai semua perbuatan yang dicintai oleh Allah. Ketika sudah dicintai oleh Allah, tentunya dicintai oleh Rasulullah. Maka ini adalah ibadah. Seorang muslim ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari tentu tidak lepas dari dua hal yang ia penuhi. Di antaranya adalah kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Kebutuhan yang nampak dan kebutuhan yang tidak terlihat. Kebutuhan lahir adalah jasmani kita. Jasmani kita, jasad kita membutuhkan berbagai macam hal. Makanan, minuman, olahraga, kesehatan, dan lain-lain. Demikian juga yang tidak nampak, yaitu rohani dan akal kita. Di mana rohani kita membutuhkan suplai zikir, baca Quran atau ibadah-ibadah madhah yang lain. Kemudian akal kita membutuhkan ilmu pengetahuan, membutuhkan berpikir, sehingga dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa berkembang kecerdasannya. Semua yang kita butuhkan, baik dari lahir atau batin, jasad atau pikiran kita atau rohani kita, itu tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Kita bayangkan ketika kita membutuhkan makanan, maka kita tentunya harus membeli. Kita membutuhkan minuman, kita butuh sekolah,
kita butuh cek kesehatan dan lain-lain, semuanya membutuhkan biaya. Kemudian ketika kita beribadah, ketika kita melakukan pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan batin, juga tidak lepas dari biaya. Kita beribadah umroh, kita beribadah haji, kita sedekah, kita menafkahi anak istri dan lain-lain. Semua adalah bentuk peribadahan yang tentunya membutuhkan biaya. Sebagai seorang muslim tentu kita harus mencari biaya, salah satunya dengan cara bekerja. Dan Allah sudah menyampaikan dalam ayatnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi mencari karunia Allah, yaitu rizki. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kalian atau kita semua menjadi orang yang beruntung. Maka ketika sudah didirikan sholat, kita sudah menunaikan sholat, maka setelah itu kita bertebaran mencari rizki, yaitu dengan cara bekerja. Ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, mencari uang dan lain-lain, maka ada catatan, senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya, insya Allah pekerjaan kita halal, uang yang kita dapatkan berkah, kemudian aktivitas kita jauh dari maksiat. Maka ketika kita sudah seperti itu, sudah menunaikan sholat, mencari rezeki yang halal, berkah, dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Maka sudah semestinya sebagai seorang muslim hendaknya menjadikan pekerjaan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah, yaitu dengan cara meniatkan karena Allah. Dan kita berkeyakinan bahwa setelah kita bekerja, tentunya dengan upaya kita mencari pekerjaan yang halal, yang tidak dilarang oleh Allah, dan kita niatkan karena Allah, maka insya Allah kita berkeyakinan dengan hasil yang halal, yang berkah, itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang halal juga, perbuatan-perbuatan yang berpahala juga. Salat kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita, dan lain-lain, insya Allah. Maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim hendaknya bersemangat dalam bekerja dengan semangat yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya yang pertama, seorang muslim ketika bekerja harus amanah. Amanah, menjalankan apa aturan, tupoksinya. Sehingga dengan amanah itu dia akan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan profesinya, dengan totalitas, didukung dengan rasa syukur kepada Allah dan mencintai pekerjaannya. Ketika kita yakin pekerjaan itu halal, cintailah, lakukanlah dengan sebaik-baiknya, sehingga hasil yang diperoleh insya Allah berkah. Tunaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ketika kita menjalankan pekerjaan kita, aktivitas kita, maka ciptakanlah hubungan yang baik, yang positif dengan orang lain, dengan teman sejawat, dengan atasan, dengan bawahan, dengan nasabah dan lain-lain. Maka itu akan membantu kita menciptakan sistem pekerjaan yang baik, yang insya Allah kita akan bertahan lama, dan hasil yang diperoleh pun akan berkah. Dan kita merasa damai, bersaudara, tenang dengan teman-teman kita. Kemudian yang ketiga, seorang muslim harus senantiasa bekerja keras dan disiplin. Artinya ketika kita melakukan pekerjaan kita, hendaklah sesuai dengan aturan, disiplin, berangkat sesuai dengan yang diaturkan, diarahkan. Sehingga ketika kita bekerja keras, hasilnya pun akan maksimal. Ketika ini dilandasi dengan niat yang baik, hasil yang maksimal ini akan membuahkan berkah. Kemudian yang berikutnya, saat bekerja harus dilandasi dengan rasa jujur, perilaku jujur, sifat jujur.
Yang dengan jujur ini kita tidak akan berdusta. Yang dengan jujur ini kita akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian yang berikutnya, memiliki pemahaman bahwa ketika kita bekerja, yakinlah bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Walaupun pekerjaan kita berbeda-beda, yang memberi rizki kita adalah Allah. Maka ketika kita bekerja, hendaklah kita selalu mengingat Allah, minta pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan rezeki kita. Kemudian yang keenam, hadirkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Allah yang memberi, Allah yang mengatur. Seorang muslim hendaknya merasa diawasi oleh Allah. Sehingga ketika kita seperti ini, insya Allah kita berikhtiar dengan menghadirkan Allah di setiap kesempatan kita, di setiap pekerjaan kita. Insya Allah kita akan terhindar dari maksiat, dari perbuatan yang curang, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan rizki kita barokah, rizki kita bermanfaat, rizki kita bertambah banyak, dan itu adalah menjadi ladang pahala untuk kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib meringkas dari isi khutbah yang pertama bahwa setiap muslim diciptakan untuk beribadah, dan salah satu bentuk ibadah adalah bekerja. Supaya bekerja itu memiliki nilai ibadah, maka yang pertama kita harus melakukan pekerjaan itu dengan penuh amanah. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis, yang baik dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, seorang muslim harus bekerja cerdas, bekerja keras, disiplin. Kemudian yang berikutnya, saat bekerja dia harus jujur. Yang kelima, memiliki pemahaman bahwa semua rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadirkan Allah di setiap pekerjaan kita. Maka ini memberikan spirit untuk kita. Mudah-mudahan dengan meniatkan diri karena Allah, pekerjaan kita bernilai ibadah. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang baik untuk kita, memberikan rezeki yang barokah untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.